Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimana prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Secara umum, tujuan dilakukannya pijat urut ini adalah melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, sebagai upaya untuk mengusir asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh, serta sebagai upaya untuk memberikan pijatan refleksi, di mana pijatan ini bisa menstimulasi saraf yang berhubungan dengan organ tubuh kita. Setelah dipijat berulang kali, kemudian kaki kiri dilipat 90 derajat dan dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pada telapak kaki bisa diberikan pijatan refleksi. Caranya dengan menekan titik-titik tertentu pada telapak kaki dengan jari jemari kita. Kemudian jari jemari kaki kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat lembut. Pijat refleksi ini merupakan upaya stimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita. Jadi apabila ada organ tubuh yang mengalami kelainan, bisa disembuhkan dengan cara pijat refleksi ini. Kemudian selanjutnya kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan pijatan, serta diberikan treatment dengan mengangkat lutut kurang lebih 2-3 kali. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah pemijatan kaki kiri selesai, dilanjut pemijatan kaki sebelah kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri tadi. Kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan bahwa setelah dilakukan pijat urut ini biasanya terjadi proses detoksifikasi atau proses pengeluaran racun. Biasanya ditandai dengan sering buang air kecil, keringat keluar berkelebihan, tidur berkepanjangan, mencret. Hal itu tidak ada masalah dan tidak perlu diobati. Beberapa saat kemudian nanti akan hilang sendiri dan tubuh akan terasa sehat dan enteng. Cara pemijatannya kaki kanan seperti yang dilihat pada video ini. Kaki kanan terus dipijat sampai permasalahan yang ada di kaki, khususnya pada kaki kanan ini nanti hilang mulai dari pegal-pegal, kebas, linu, dan mungkin nyeri nanti akan hilang. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Pada telapak kaki kanan juga diberikan pijatan refleksi Caranya dengan menekan pada titik-titik tertentu pada telapak kaki kanan
dan jari kanan dipijat sambil ditarik lembut, sela-sela jari juga dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah dirasa cukup, kaki kanan dilipat ke depan serta kita berikan pijatan serta treatment ya, dengan mengangkat lutut kaki kanan ya sebanyak 2-3 kali begitu. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, kemudian dilanjut pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Caranya, mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Setelah dirasa lemes ya dan cukup dalam pemijatannya, kemudian kedua kaki ya dilipat ke depan secara bersama-sama dan diberikan pijatan ya. Caranya seperti yang terlihat pada video ini. Setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut pemijatan bagian pantat ya. Caranya, mula-mula pantat dipijat ya, terus sampai merata ya, sehingga keluhan di seputar pantat, mulai dari mungkin kemeng, pegel, sakit, kebas dan sebagainya nanti akan hilang ya. Dan yang perlu diperhatikan dalam pemijatan ini secara keseluruhan, bahwa pijatan ini harus dikonfirmasi. Artinya ada orang yang suka dengan pemijatan yang ringan, sedang, dan ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras ya, atau ekstrim. Hal itu berbeda-beda, oleh karena itu perlu kita tanya untuk menentukan kira-kira pijatan mana yang ia kehendaki atau ia inginkan. Jadi ya, di samping dia sembuh dari segala keluhan dan penyakitnya, maka si pasien juga akan merasakan kenikmatan dalam pemijatannya. Dan apabila dirasa pemijatan ini kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian dipijat dengan cara ditekan-tekankan di sekitar pantatnya. Langkah ini bertujuan untuk menambah kekuatan atau momentum pemijatan. Dan cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pemijatan ini juga bisa merangsang keluarnya hormon endorfin ya, di mana hormon ini membuat efek riang dan tubuh terasa segar, bugar dan lebih bersemangat ya. Setelah itu kita lanjut ke pemijatan dari pinggang sampai ke punggung. Caranya, mula-mula dari pinggang sampai ke punggung dioles dengan minyak, kemudian dipijat arahnya dari pinggang sampai ke punggung, dari bawah sampai ke atas. Yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai punggung ini terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang itu terdapat sumsum tulang belakang dan syaraf ya. Oleh karena itu perlu kita berikan juga pijatan refleksi. Caranya dengan menekan titik-titik tertentu pada seputar tulang belakang ya. Ini akan menstimulasi saraf yang berhubungan dengan organ tubuh ya. Dan nantinya organ tubuh yang mengalami kelainan bisa sembuh dengan cara seperti ini. Untuk sekitar wilayah punggung juga harus diberikan perhatian yang khusus ya, karena di daerah situ juga sering terjadi keluhan ya,
dari pegel, ya, kemeng, sakit, kebas. Ya, oleh karena itu perlu diberikan perhatian khusus ya. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Mungkin Anda bertanya ya bahwa pijat urut ini dirasa vulgar karena harus melepas pakaian ya. Namun apabila dilihat dari hasil akhirnya maka akan lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya ya. Dan apabila dirasa pijatan ini kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian digosokkan dari pinggang sampai ke punggung melalui sela tulang belikat ya. Bagi Anda yang suka dengan pijat urut ini ya, silakan ditonton dan di-share ke semua teman, serta jangan lupa juga di-subscribe ya. Dan bagi Anda yang tidak suka, silakan di skip aja ya. Kemudian setelah itu tangan kiri dilipat ke belakang ya, dan diberikan pijatan lagi di sela tulang belikat ya. Dan dilanjut ya, tangan kanan juga dilipat ke belakang dan diberikan pijatan di sela tulang belikat ya. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu ya, tubuh kita palingkan ke kanan dan ke kiri ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian kita berikan pijatan refleksi ya, dengan menekan titik-titik tertentu di seputar tulang belakang. Setelah itu si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien, kemudian dipijat ya, dari pangkal atau dari pinggang sampai ke punggung. Langkah ini bermaksud untuk memastikan bahwa tidak ada pemijatan yang terlewatkan ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala ya. Caranya mula-mula kepala dipijat-pijat ya, rambut ditarik-tarik lembut, serta kedua telinga ditarik-tarik lembut ya. Langkah ini bisa menyembuhkan vertigo dan migrain ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian selanjutnya ya, kepala kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri, dan sebaliknya kita palingkan ke kiri, kita pijat kepala bagian kanan secara bergantian ya.
Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Caranya, tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Dan ini untuk memastikan bahwa kemungkinan akumulasi asam laktat nanti akan hilang ya, terurai dan dibuang melalui saluran pembuangan. Asam laktat ini merupakan biang keladi rasa kecapean ya. Jadi apabila Anda berkelebihan asam laktat bisa menyebabkan rasa capek dan berakhir pada demam ya. Pada telapak tangan juga bisa kita berikan pijatan refleksi. Caranya ya, pada telapak tangan pada titik-titik tertentu dipijat-pijat. Jari-jari tangan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Tangan kanan terus ya dipijat ya, dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Nah, langkah ini juga sekaligus bisa membersihkan kulit dan pemberian nutrisi bagi kulit ya. Ingat, minyak yang saya pakai adalah minyak zaitun ya, yang sangat bermanfaat bagi nutrisi kulit ya. Dan tangan kanan kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat. Dilanjut pemijatan pada tangan kiri ya, masih dalam posisi tengkurap tadi ya. Tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Pada telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya sama yang dilakukan pada tangan kanan tadi, tangan kiri ya, telapak tangan kiri dipijat-pijat pada titik-titik tertentu. Sela-sela jari tangan kita pijat-pijat, serta jari-jari tangan kiri kita pijat sambil kita tarik lembut ya. Langkah ini bisa menimbulkan efek seperti kesetrum ya. Hal itu tidak ada masalah karena itu merupakan stimulasi saraf ya. Dan tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan di sela tulang belikat ya. Kemudian dilanjut pada langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang. Caranya ya, kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Dan jangan lupa pada sendi lutut juga kita berikan pijatan untuk menstimulasi ya produksi cairan sendi atau cairan sinovial ya. Apabila kekurangan cairan sendi ini, maka sendi khususnya pada lutut nanti akan terasa sakit ya. Setelah itu ya, kaki kanan kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan lagi dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Setelah itu ya, kaki kanan kita tarik ke depan dan semacam kita olahragakan begitu ya. Dan kemudian setelah itu kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Setelah kaki kanan selesai dipijat, kemudian dilanjutkan dengan pemijatan kaki sebelah kiri ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kanan tadi ya. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya.
Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Setelah dirasa cukup, maka ya kaki kiri kita angkat juga dan kita berikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha ya. Dan apabila dirasa cukup, maka kaki kiri kita tarik ke depan ya, semacam kita olahragakan. Kemudian kaki kiri kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Dan setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, kemudian dilanjut dengan pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Caranya ya, kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Untuk bagian paha ya, untuk bagian paha itu sedikit diberikan tekanan lembut ya. Langkah ini bisa memberikan efek yang enak luar biasa. Ya, cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Setelah itu ya, kedua kaki kita angkat ke depan ya, kita tarik ke depan semacam ya, kita olahragakan sehingga timbul relaksasi antara ya, pinggang, punggung dan bahkan persendian ya, khususnya sendi lutut dan sendi kaki ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Dan kedua kaki kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian perut ya. Caranya mula-mula ya, perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat mula-mula arahnya spin atau memutar ya, memutar. Kemudian setelah dirasa cukup ya, kita kondisikan ya pemijatannya ya, kira-kira bagian mana yang mengalami permasalahan ya, apakah membetulkan peranakan atau mungkin mengatasi perut yang kembung. Dan pijat urut ini khususnya pada perut bisa sebagai langkah diet ya. Bagi Anda mungkin yang perutnya mungkin gemuk atau mungkin kurang kencang, bisa ya dipijat di sini ya, sehingga bisa lebih singset ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Dan yang perlu diperhatikan bahwa kita harus bijaksana dalam memijat perut ya. Ingat, dalam rongga perut ini terdapat organ yang sangat vital ya, yang sangat bahaya ya. Oleh karena itu harus secara bijaksana dalam pemijatan perut. Artinya tidak perlu sembarangan memijat perut apabila tidak ada keluhan yang spesifik ya. Mungkin Anda bisa menerapkan pada pasangan Anda. Nanti Anda akan mendapatkan apresiasi dari pasangan Anda ya. Apalagi Anda tidak lagi menggantungkan ya pada pemijatan orang lain, dan apalagi yang memijat itu laki-laki ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya ya, dalam posisi telentang tadi si pasien ya, kedua tangan kita rentangkan ya, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada pangkal lengan bisa kita berikan pijatan ya, apalagi si pasien sedang mengalami batuk dan mungkin sesak nafas, utamanya karena kecapean ya. Kita bisa memberikan pijatan pada pangkal lengan seperti ini ya. Jadi kedua pangkal lengan itu dipijat-pijat dengan
rambut ya. Yang perlu diingat ya, minyak harus cukup ya, karena minyak merupakan pelicin. Jadi kalau minyak dirasa kurang, nanti bisa memperbesar gesekan yang bisa menyebabkan panas dan sakit pada kulit dan berakhir pada memar ya. Dan sedangkan pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Nah, bagaimana pendapat Anda ya? Silakan ditulis pada kolom komentar ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda itu harus memenuhi standar komunitas YouTube ya. Apabila komentar Anda tidak sesuai dengan standar komunitas YouTube, maka komentar Anda akan dihapus oleh YouTube sendiri ya. Pijat urut ini ya merupakan langkah alternatif dari pemakaian obat-obatan ya, dimana obat-obatan kimia itu cenderung terakumulasi di dalam tubuh dan tidak bisa terurai ya, dan bisa memicu timbulnya penyakit baru. Oleh karena itu, sebelum pemakaian obat-obatan itu, alangkah lebih baiknya dilakukan dengan pemijatan dulu. Kemudian setelah itu ya, kita lanjut ke pemijatan bagian kepala. Caranya ya, dalam posisi terlentang tadi, kepala dalam posisi tegak lurus, kemudian kita pijat ya, dan kita tarik dari alis menuju ke pangkal rambut ya, ke atas ya, secara berulang-ulang dengan hati-hati ya, dengan lembut. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Kemudian setelah itu rambut kita tarik-tarik dan kedua telinga juga kita tarik lembut ya. Dan setelah itu kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat ya, bagian kepala samping kanan. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Sebaliknya kepala kita palingkan ke kanan dan kita pijat bagian kepala bagian kiri. Caranya seperti yang Anda lihat sendiri pada video ini. Kemudian setelah itu kepala kita sanggah dan kita berikan pijatan ya pada pundak kiri dan pundak kanan secara bergantian ya. Langkah ini juga akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya, dan mengurangi permasalahan sekitar pundak ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan tangan ya. Caranya ya, mula-mula tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Dipastikan bahwa asam laktat nanti akan hilang ya, serta tangan akan menjadi lebih bersih ya, karena proses pijat urut ini dengan cara menggosok ya, dengan sarana minyak ya. Kemudian pada telapak tangan diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak kanan dipijat-pijat, jari-jari tangan kanan dipijat-pijat, serta sela-sela jari dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kiri ya dilipat ya ke depan dan diberikan pijatan lagi ya, dan dilanjut pemijatan
kanan ya. Caranya ya, tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Pada telapak tangan juga bisa diberikan pijatan refleksi ya, dan pijatan refleksi ini akan memberi efek seperti kesetrum ya. Hal ini tidak ada masalah karena itu merupakan stimulasi saraf ya. Jadi apabila organ Anda itu ada yang bermasalah, nanti bisa dikontrol ataupun disembuhkan dari telapak tangan ini ya. Dan cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kanan dilipat ke depan dan diberikan pijatan pada pangkal lengan. Kemudian setelah itu kita berikan treatment kesetimbangan dengan cara mengangkat tubuh pasien kurang lebih 3 kali ya. Dan pada 3 posisi, atas, tengah, dan bawah ya. Nah, cara terapinya seperti yang Anda lihat pada video ini. Selanjutnya dalam posisi telentang tadi, si pasien kita miringkan ke kiri, kita pijat bagian kanan ya, mulai dari pundak bagian kanan terus turun ke bawah sampai ke pinggang, dan dilanjut ke pantat, kemudian berakhir pada kaki ya, dan kaki dilipat dan diberikan treatment mula-mula hanya kaki satu, kemudian dilanjut ke 2 kaki ya, secara bersama-sama diberikan treatment seperti ini. Dan dilanjut ya ke miring yang sebelah kanan. Terus pasien dimiringkan ke kanan dan dipijat bagian kiri, mulai dari pundak bagian kiri, terus turun ke bawah menuju ke pinggang kiri dan pantat bagian kiri, serta berakhir pada kaki ya, diberikan treatment dan mula-mula 1 kaki, kemudian ke 2 kaki secara bersama-sama. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah yang ketiga, pijat urut dalam posisi duduk. Pertama kali ya, si pasien dipersilakan duduk bersila, kemudian kita pijat ya dari pinggang sampai ke punggung, bahkan sampai kepala ya, kita pijat-pijat ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Terus pundak berakhir ke kepala ya, kita pijat-pijat, rambut kita tarik lembut, dan kedua telinga kita tarik lembut. Kemudian kita berikan treatment ya dengan penumpu itu lutut kita dengan 3 posisi ya. Kita tarik ke belakang tubuh si pasien tersebut ke 3 posisi, dari atas, tengah, bawah, seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu ya, tubuh kita palingkan ke kiri dan ke kanan ya, mungkin 3 kali. Nah, saya kira proses pemijatan ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.